Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update dari Donald Trump melawan Elon Musk, ya, perseteruan antara mereka, di mana sempat membuat market mengalami penurunan juga, teman-teman. Kalau kita lihat Bitcoin di time frame mungkin 1 jam, kalian bisa lihat di sini ada sedikit dip yang cukup besar, ya, kisaran 4%, yang membuat market sedikit mengalami koreksi. Ini karena berita tersebut, ya, antara Donald Trump dan juga Elon Musk. Nah, di video kali ini secara khusus, ya, kita akan lebih berfokus terhadap hal itu, gitu. Kira-kira kenapa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Alasan sebenarnya itu apa? Lalu kita lihat beberapa berita terbaru mengenai market crypto, dan juga kita wrap up beberapa analisa teknikal, ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, teman-teman, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu, ya. Oke, coba kita lihat untuk market dulu. Tapi sebelum itu, teman-teman, kalian bisa bantu leave a like dulu di video ini. Gampang, cuma butuh 2 detik aja, teman-teman. Kalian leave a like dulu. Sekalian bantu support, jadi saya lebih semangat bikin konten juga, teman-teman. Dan itu membantu, ya. Dan di video kemarin sendiri, kita udah bilang 48 jam sebelum sesuatu akan terjadi. Dan ternyata memang itu terjadi, gitu ya. Ada penurunan ini persis pada saat saya bahas di video ini juga, teman-teman. Dan ada sedikit penurunan, dan ini masih cocok dengan outlook yang saya berikan. Jadi akan cukup menarik, teman-teman, secara overview dan outlook dari market crypto sendiri, gitu ya. Nah, coba kita lihat untuk saat ini Bitcoin mulai rebound, dan reboundnya cukup pesat juga. Walaupun dia turun ke kisaran 100 ribuan, tapi langsung bisa naik sampai 105 ribu hanya dalam waktu beberapa jam aja, ya. Beberapa altcoins justru mengalami kenaikan seperti Virtual, Sui, Pengu, Trump yang lumayan mengalami kenaikan, ya. Jadi justru rata-rata saat ini market crypto tuh lebih ke arah hijau, bukan merah, ya. Tapi fear and greed kita di area netral, teman-teman. Jadi udah turun dari sebelumnya greed, sekarang jadi netral. Bahkan kemarin pada saat isu itu terjadi sempat 45 atau kembali lagi ke area fear juga, gitu. Nah, sebenarnya isunya itu apa sih, gitu ya, antara Donald Trump dan juga si Elon Musk, gitu, teman-teman. Ini kalau kalian lihat, yang menjadi concern semua orang itu adalah US National Debt, atau bisa dikatakan utang nasionalnya Amerika, ya, di mana saat ini di kisaran 36 triliun, hampir 37 triliun dolar. Dan hal ini yang menjadi concernnya, ya. Di satu sisi kita melihat bahwa Elon Musk itu dengan Doge-nya, gitu ya, untuk efisiensi dari Department of Government-nya, ya, itu sudah menghemat kisaran 500 miliar, ya, kalau memang ini figurnya benar 500 miliar. Ini kan yang dilakukan Elon Musk sejak Donald Trump mulai menjabat sebagai presiden Amerika. Jadi ini untuk di-save istilahnya, melakukan efisiensi dari beberapa mungkin ya government, ya. Nah, namun apa yang terjadi, teman-teman? Ya, yang terjadi adalah kalau kita lihat dari berbagai, ya, yang Donald Trump lakukan, mereka itu mau meng-increase national debt, gitu ya, menambah utang negaranya lagi. Sedangkan Elon Musk itu lagi berfokus terhadap efisiensi, gitu. Hal ini jadi cukup bertentangan, dan mungkin mereka udah nggak align. Yang dulunya align sekarang menjadi tidak begitu align, ya. Lalu ada beberapa hal kalau kita lihat dari sini, dimana kalau kita dari berita, ya, Elon Musk versus Donald Trump, conflict has become a full-on war, karena mereka, ya, bisa dikatakan mereka berbalasan, gitu ya, di dalam sosial media. Di X juga Elon Musk kembali lagi, ya, dia ownernya of X, dia menggunakan hal itu menjadi medianya dia juga, teman-teman. Mulai dari bill-nya, gitu ya, yang mau dilakukan, lalu sama mengenai Elon katanya marah, gitu ya, marah karena mandate EV-nya. Ini EV itu kan adalah electric vehicle. Jadi kalau kalian tahu mobil listrik, kan Elon Musk punya Tesla, mobil listriknya itu dapat subsidi dan lain-lain, tapi Donald Trump mau menghilangkan subsidi tersebut lah, gitu. Bisa dibilang dia mau took away his EV mandate, ya, yang mengharuskan semua orang beli electric cars atau mobil listrik. Jadi dia went crazy, bisa dikatakan. Terus Elon tiba-tiba marah seperti itu, dan memang Elon itu dia nggak suka, dan benar-benar dia state bahwa dia nggak suka. Apakah ini menjadi sebuah drama antara mereka berdua? Bisa jadi, mungkin mereka berkomunikasi di luar ini cuma sebagai untuk gejolak market doang. Ternyata mereka cooking something, is possible juga. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari perseteruan ini, gitu ya, ya, karena udah bertentangan, teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini juga cukup real lah. Yang satu istilahnya, kalau kita lihat government sendiri itu mau naikin
national debt, sebenarnya mereka semuanya maunya turunin, teman-teman. Namanya hutang, mereka mau menurunkan utang negara gitu. Namun banyak bahayanya gitu ya. Kalau misalnya kalian mau turunin utang negara gitu ya, hal tersebut bisa berdampak ke dalam ekonomi negara sendiri gitu. Berdampak ke dalam ekonomi itu bisa membuat resesi massal gitu ya untuk Amerika. Jadi kebanyakan pemerintah, let's say pemerintah Biden pun, mereka lebih memilih untuk naikin aja utang negaranya biar mereka nggak harus sengsara untuk saat ini. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalnya utang negara naik mulu gitu ya, yang akan terjadi adalah justru generasi masa depan yang akan struggling gitu. Sedangkan ya kalau Elon Musk mungkin fokusnya adalah harus cut ya utang negara, efisiensi dan lain-lain. Itu yang dia lakukan. Kalian bisa lihat dari Elon Musk punya tweet ya, beberapa tweetnya dia basically membahas mengenai hal tersebut. Namun yang menariknya teman-teman, Elon Musk, kata si Donald Trump bilang di sini kan, Elon Musk just went crazy atau menggila gitu ya. Tapi memang dia cukup menebarkan FUD yang cukup besar lah gitu ya. Bahkan dia bilang Trump tarif akan menyebabkan resesi di paruh kedua tahun ini, second half of this year. Jadi mulai dari bulan Juli sampai Desember gitu. Lalu dia ada bahas juga bahwa si Donald Trump enggak menghargai dia lah, ingratitude istilahnya. Dia bilang kalau misalnya tanpa Elon Musk, Trump itu akan lost electionnya gitu. Dan menurut saya ini saya partly agree ya, karena Elon Musk itu membawa banyak supporter juga, khususnya dari orang-orang X ya. Karena kan dia sangat a public figure yang dilihat semua orang. Jadi kalau misalnya dia bertanya ini valid statement sebenarnya kalau menurut saya pribadi gitu ya. Dan akan cukup menarik kita lihat dalam mungkin beberapa hari ke depan apa yang akan terjadi antara Elon Musk dengan Donald Trump sendiri gitu. Nah, kira-kira dramanya seperti itu teman-teman. Itu yang terjadi, itu alasannya. Lalu kalau kita lihat secara makronya, bagaimana sih dampak dari harga Bitcoin? Karena fokus kita mungkin bukan ke dalam berita-berita yang terjadi gitu ya. Kita coba lihat secara harganya sekarang. Price actionnya bagaimana sih? Itu akan lebih penting teman-teman ya. Jadi kita coba lihat. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini masih akan menjadi beberapa minggu yang menarik di bulan Juni. Saya sempat bahas cukup detail mengenai di video ini. Kalian bisa lihat, ini cuma follow up aja mengenai open interest teman-teman. Jadi berapa banyak posisi futures yang terbuka di dalam market. Saat ini, yang saya lihat cukup menarik adalah ketika market turun teman-teman, ini cukup membuat market banyak yang terkena likuidasi. Kalau kita zoom ke sini, karena marketnya turun, yang terkena likuidasi itu adalah long. Kalian bisa lihat di sini, long terkena likuidasi totalnya bisa hampir 875 juta gitu ya, karena penurunannya cukup massal lah di dalam market crypto sendiri. Namun yang menariknya adalah kalau kita lihat secara data di sini, open interest atau berapa banyak orang yang mengebuka posisi itu tidak berkurang di sini ya. Ininya nggak berkurang teman-teman. Di sini harganya mengalami penurunan. Kalian bisa lihat di sini harganya turun. Ya, tapi kalau kita lihat open interest ya di sini justru nggak turun, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Ya, padahal yang kita mau adalah flush out di dalam market, karena kalau seperti ini market lagi over leverage juga gitu, karena banyak orang yang membuka posisi. Itu yang menjadi salah satu concern yang mungkin belum di solve lah untuk saat ini. Jadi big movement masih bisa akan terjadi. Mungkin pada saat FOMC juga masih bisa teman-teman, karena kita kalau lihat untuk saat ini saya udah share di dalam community. Jadi pastikan kalian udah join komunitas Michael Wyan juga, semua ada di deskripsi. Untuk FOMC sendiri di tanggal 18 Juni teman-teman, overall hanya kisaran 2,6% probabilitas di mana the Fed kemungkinan bisa cut suku bunga ya. Rata-rata semua orang berkata bahwa 97% gitu ya, itu the Fed akan pause ya. Jadi nggak akan naik suku bunganya, tapi nggak akan turun juga ya. Tapi ada satu berita yang cukup besar hari ini, yaitu adalah Presiden Trump. Katanya mereka akan announce atau mengumumkan Chairman The Fed yang baru. Ya saat ini kan si Jerome Powell. Tapi ya Jerome Powell kelihatannya nggak mau cutting rates, nggak mau cut suku bunga, nggak mau potong. Mungkin akan diganti ya dalam beberapa bulan mendatang atau beberapa minggu mendatang. Kita akan lihat gitu ya teman-teman. Itu yang akan terjadi saat ini. Dan sebenarnya beberapa berita seperti ini dengan Presiden Trump mengganti Chairman The Fed, lalu Elon dengan Trump, ini nggak membuat Amerika terlihat lebih kuat gitu. Malah istilahnya mereka berdiskusi problems di publik. Nah, dan hal itu bisa menjadi concern juga untuk pengamat ekonomi juga teman-teman ya. Jadi itu ada beberapa hal. Kalau kita lihat mengenai
reaction ya teman-teman, kalau kita di sini ya, ini akan cukup menarik juga. Tapi sebelum saya bahas ini, mungkin saya mau share juga mengenai promo kita yang lagi ongoing, yaitu adalah promo BingX teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang belum ada account BingX, kalian bisa daftar aja. BingX adalah crypto exchange teman-teman, ini relatif lebih kecil, tapi ini cukup enak sekali kalau misalnya kalian yang memang suka trading ya. Dan saat ini saya juga lagi ada campaign dengan BingX, di mana kita membagikan hampir lebih dari $5.000 teman-teman. Dan kalian bisa daftar BingX ini, lalu kalian bisa mendapatkan $110. Itu udah fix. Caranya gimana? Caranya adalah kalian tinggal daftar ya account kalian menggunakan melakukan KYC, know your customer, kalian dapat $30. Lalu kalian tinggal trading $1.000 aja, kalian dapat $30 lagi. Ya, jangan lupa ini diklaim dan kalian pakai gitu ya. $110 ini akan berbentuk dalam voucher, di mana kalian bisa lakukan untuk trading futures gitu. Jadi kalian bisa lakukan aja semuanya. Saya taruh di deskripsi teman-teman. Jadi jangan lupa untuk daftar BingX juga ya setelah video ini selesai, kalian tonton lah istilahnya ya. Jadi untuk itu, dan sekarang kita lihat secara reaction dari market sendiri ya. Karena reaksinya cukup menarik teman-teman. Mungkin kita lihat di AGGR di sini ya. Kalau kalian lihat di 1 jam pada saat market mengalami dip kemarin, ya ini kan dip yang cukup besar ya. Ini turun kisaran berapa persen nih? Sorry ya, ini kita kayak gini 5%-an gitu ya. Tapi di sini yang seperti kita bahas 102, 103 itu menjadi area support yang cukup kuat gitu, dan itu terjadi hit area kisaran level 100 gitu ya, lalu mengalami kenaikan. Dan kalau saya perhatikan yang terjadi adalah ini cukup nggak terlalu natural sih secara volume belinya. Kalau kalian lihat dari sini ya, pada saat dia mengalami penurunan lalu dia mengalami kenaikan, kalian bisa lihat dari sini naik itu pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah bisa dikatakan seperti TWAP. TWAP itu adalah time weighted average price. Jadi orang-orang mulai beli gitu ya, tapi belinya tuh per jam atau per 15 menit. Misalnya kalau kalian ada dana besar gitu ya, kalian ada dana besar, kalian kan nggak langsung beli execute semuanya, karena itu bisa menggerakkan market. Ya, ini yang biasanya yang T-Whopping seperti ini adalah big fund managers dan lain-lain. Mereka mungkin ada kisaran $200 juta atau $300 juta. Gak mungkin mereka langsung execute beli semua Bitcoin di 101.000, karena hal itu akan membuat market langsung naik. Ya, kalau mereka execute di market price. Jadi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka beli perlahan-lahan, akumulasi secara short time frame. Makanya kita bisa dari sini, ya khususnya di Coinbase sih, kalau menurut saya ini lebih kelihatan bahwa setelah sampai area ini kelihatan ada konfirmasi teman-teman, ini TWAP-nya mulai jalan, beli pelan-pelan ada buying volume ya. Dari Bitfinex juga kelihatan sih sedikit gitu ya, tapi lebih kelihatan dari Coinbase-nya mulai beli di bagian spot gitu. Dan sampai saat ini masih continuous, tapi secara pressure-nya udah sedikit berkurang ya untuk buying pressure-nya. Jadi ini mungkin lebih karena algorithm execution sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi untuk saat ini ya. Dan kalau kita lihat secara reaction dari market sendiri di time frame 4 jam, ada beberapa hal yang cukup menarik teman-teman ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Ini outlook yang kita berikan beberapa hari yang lalu di video ini teman-teman, dimana kita harapkan mungkin kalau Bitcoin kuat bisa ke 107. Ya, tapi saya udah mention bahwa 107 itu ya kalau Bitcoin kuat, tapi saat ini kan belum terlihat kuat. Tapi kita udah mention bahwa area kisaran 102, 103 ini menjadi crucial support untuk Bitcoin. Dan yang terjadi benar-benar Bitcoin turun ke bawah, hit memang sampai 103, tapi kalian bisa lihat close-nya itu di area kisaran 101.500. Dan ini masih menjadi area istilah order block yang cukup kuat di sini. Validasi, ini konfirmasi, langsung mengalami kenaikan kembali. Gitu. Namun, perlu diketahui ini mungkin saya akan close ini semua secara outlook-nya, karena technically udah sedikit play out, teman-teman. Ya, ini lebih rapi. Ini saya buang dulu ya. Nah, kalau kita lihat kayak gini, apa yang akan terjadi berikutnya? Sebenarnya ada nah, kalau mungkin yang dilihat gitu ya, banyak orang mungkin melihat oh reaksi ini sangat positif teman-teman, tapi yang seperti saya udah bahas, ini reaksi yang lebih karena algorithm based juga ya, kenaikan seperti ini. Dan saat ini belum dikatakan bahwa kita berhasil untuk break area support sebelumnya. Resistance sebelumnya, kisaran area 105 sampai 106. Di area kisaran ini kan cukup kuat nih gitu, dan Bitcoin belum terlihat dia bisa flipping ini gitu. Dan yang kita butuhkan adalah penguatan untuk Bitcoin untuk start to flip.
kalau misalnya memang mau mengalami kenaikan. Dan memang istilahnya kalau seperti ini, buying pressure-nya masih bisa jalan, lalu bisa mungkin testing another all time high. Tapi kalau untuk saat ini sendiri, walaupun Bitcoin good reaction seperti ini, saya nggak akan terlalu berani untuk membuka posisi long juga gitu. Bahkan secara overall tesisnya masih sama, outlook masih sama juga, tergolong kita masih under pressure sebenarnya. Seperti ini, memang ini good reaction, tapi ini hanya reaksi sementara. Kita butuh continuous, istilahnya volume kalau misalnya mau seperti ini harus ada penguatan lagi, volumenya harus lebih kuat lagi untuk nge-push. Karena kita bisa lihat dari sini juga, buying pressure-nya besar di sini, selling pressure-nya besar di sini, buying pressure-nya nggak terlalu, buying volume-nya di sini. Seperti itu. Itu yang menjadi mungkin beberapa hal yang saya perhatikan teman-teman ya untuk Bitcoin sendiri. Nah, kalau misalnya kita bisa flip, ini ada dua kondisi ya. Dua kondisi pertama, kalau misalnya kalian mau coba, ini Bitcoin harus coba flip dulu. Let's say bisa close secara weekly di atas 106.000 atau 105.000, ya mungkin kita bisa targetin 107.000. Tapi sebelum itu, ya mungkin kita bisa aja cuma ranging aja di area ini. Ya kalau ranging seperti ini, eventually atau akhirnya kita bisa testing kembali ke area kisaran 102 ini. Gitu. Dan justru akan cukup bearish kalau misalnya ternyata nggak berhasil break, teman-teman. Justru menurut saya bisa aja jadi turun ke bawah, let's say ke 97 gitu. Hal itu possible aja untuk terjadi ya. Ini untuk keadaan Bitcoin. Jadi sebenarnya kalau keadaan seperti ini saya nggak bisa bilang untuk take action bagaimana, karena tinggal kalian lihat apakah menurut kalian ini kuat atau menurut kalian ini gak kuat. Tapi saya melihat di sini di time frame daily belum terlalu kuat juga sih. Jadi untuk membuka posisi long, let's say buy Bitcoin untuk dia naik ke atas agak serem, kecuali ada sedikit konfirmasi. Apalagi nih weekend. Mungkin kita menunggu hari Senin bagaimana, baru deh kita bisa mengambil eksekusi teman-teman. Tapi ini outlook overall untuk market, dan kira-kira kenapa Trump sama Elon itu berseteru gitu ya. Nah, jadi itu aja teman-teman untuk video hari ini ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, pastinya jangan lupa like videonya, dan jangan lupa untuk daftar BingX teman-teman, karena promotionnya akan hilang sebentar lagi. Ini adalah eksklusif, jadi kalian langsung bisa kerjakan aja ya, dan cukup mudah untuk dilakukan, hanya mungkin 5 menitan aja teman-teman. Dan ya, itu aja. Thank you all for watching. Cek semua di deskripsi teman-teman, dan ya, see you all in the next video. Bye bye.